Rabiatul Adawiyah, ahli ibadah perempuan yang kerap menangis dan bersedih karena ingat akan kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allah. Jika mendengar keterangan perihal neraka, Rabiah jatuh tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Rabiatul Adawiyah dapat dikategorikan sebagai hawasul hawas dalam tingkatan Imam Al-Ghazali atau superistimewa. Tingkat tertinggi setelah tingkat orang kebanyakan awam dan tingkat orang istimewa, hawas. Kalau kebanyakan orang beristighfar atau meminta ampunan Allah atas dosa, Rabiah beristighfar untuk ibadah yang tidak sempurna. Rabiah menganggap ibadahnya penuh kekurangan, baik secara lahiriah formal maupun batin spiritual, karena masih tercampur niat-niat yang kurang tulus, dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Istighfar di akhir ibadah merupakan pengakuan atas kekurangan dalam ibadah tersebut. Ahli makrifat menyepakati anjuran istighfar usai beramal saleh. Dalam riwayat, para sahabat bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 3 kali tiap selepas sembahyang wajib. Maksudnya, menetapkan syariat istighfar usai beramal bagi umatnya sekaligus mengingatkan akan ketidaksempurnaan ibadah mereka. Kita kemudian mengenal ucapan yang populer dari Rabiatul Adawiyah. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin, atau kalimat istighfar atau permohonan ampun kita ibadah perlu juga dimintakan ampun kembali. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, An-Nawawi, Al-Azkar, dan Asy-Syarani, At-Tabaqatul Kubra, 65. Rabiah bukan tipe orang yang mudah menerima pemberian orang lain. Ia begitu zuhud. Ia kerap menolak pemberian orang lain. Ia akan dengan jujur mengatakan, "Aku tidak terlalu berhajat pada dunia." Memasuki usia ke-80, fisiknya melemah. Tubuhnya begitu kurus sehingga hampir-hampir jatuh ketika berjalan. Tempat sujud Rabiah persis seperti tempat genangan air. Tempat sujudnya selalu basah dengan air mata. Rabiah sering terlibat percakapan dengan Sufyan ats-Tsauri. Suatu ketika, ia mendengar Sufyan ats-Tsauri menyatakan prihatin atas dirinya. Alangkah sedihnya. Rabiah lalu menjawab, "Betapa kecil kesedihan itu. Andai aku bersedih, niscaya tidak ada kehidupan di sana." Sufyan ats-Tsauri pernah berdoa di dekat Rabiah, "Ya Allah, berikanlah ridhomu padaku." Rabiah menanggapinya, "Apakah kau tidak malu kepada Allah dengan meminta ridhonya? Sedangkan dirimu tidak ridho atas ketentuannya." Sufyan ats-Tsauri kemudian beristighfar. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, 346. Rabiah pernah ditanya, kapan seorang hamba dikatakan ridho atas ketentuan Allah? Dia mengatakan, ketika musibah membuatnya bahagia sebagaimana kebahagiaannya ketika mendapatkan nikmat. Imam Al-Qushairi, Risalatul Qushairiyah, 89. Di tengah luapan rindunya yang tak terkendali, Rabiah pernah melontarkan kalimat ini dalam munajatnya, "Apakah dengan api aku harus membakar hati ini yang mencintaimu?" Imam Al-Qushairi, Risalatul Qushairiyah, 147. Rabiah dikenal sebagai sufi bermazhab cinta. Salah satu syarah Al-Hikam mengutip syair yang cukup mewakili pandangan sufistiknya. Syair Rabiah itu diterjemahkan dalam 3 larik berikut ini. Semuanya menyembahmu karena takut neraka. Mereka menganggap keselamatan darinya sebagai bagian, untung, melimpah. Atau mereka menempati surga, lalu mendapatkan istana dan meminum air salsabila. Bagiku tidak ada bagian surga dan neraka. Aku tidak menginginkan atas cintaku imbalan pengganti. Rabiah wafat sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Dia wafat pada usia 83 tahun. Rabiah ingin memastikan kafan pembungkus jenazahnya berasal dari harta yang jelas. Oleh karena itu, ia telah menyiapkan jauh-jauh hari kain kafan yang kelak membungkus jenazahnya. Ia semasa hidup meletakkan kain kafan itu di depannya, tepatnya di tempat sujudnya. Asy-Syarani, At-Tabaqatul Kubra, 66.